Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Satria Dwi Yantoro dengan NPM 2510000102. Saya mahasiswa Unpas Universitas Pasundan yang masuk ke prodi atau jurusan ilmu hukum gitu kan. Di sini saya mau mengajak kalian semua itu ngobrol bareng sama saya aja, ngobrol santai gitu kan, ya diskusi bareng-bareng saja dengan satu topik yang bisa dibilang topiknya tuh menarik, oke, menarik tapi juga apa ya, serius gitu topiknya. Jadi ya serius, nggak serius sih, cuman ya emang topiknya serius tapi menarik seperti itu, oke. Misalnya ditanya gitu, topiknya apa sih bang sampai serius dan menarik seperti itu? Nah, topiknya itu adalah tentang demokrasi Pancasila. Nah, pasti kan kita semua tuh udah sering banget ngedengar gitu kata demokrasi sama Pancasila. Ya pastilah gitu kan, entah itu di pemilu kayak demokrasi atau Pancasila, kita tuh sering ngedengar atau ngeliat tuh kayak ada di upacara atau dinding-dinding ini kan, dinding sekolah tuh ada Pancasila gitu kan, terpajang seperti itu. Atau ya entah itu di berita atau di medsos, demokrasi sama Pancasila tuh kita pasti udah sering dengar seperti itu kan. Nah, sebenarnya tuh apa sih demokrasi itu, dan kenapa di Indonesia itu istilah demokrasi itu ya demokrasi Pancasila gitu kan. Nah, mendingan kita yuk diskusi bersama-sama saja gitu kan. Kita berdiskusi bareng dan ya biar nggak bingung gitu sama nggak boring juga, kita membahas bersama. Tapi ya pelan-pelan saja, pelan-pelan aja gitulah, santai aja dah, gak buru-buru juga. Emang mau kemana gitu kan buru-buru. Oke, nah kita lanjut ke topik, apa itu demokrasi. Nah, pertama-tama itu kita harus mengetahui dulu secara umum demokrasi itu apa sih gitu. Nah, di sini kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata demos. Nah, demos itu memiliki arti rakyat, dan ada juga kata kratos yang memiliki arti kekuasaan atau pemerintahan. Di sini bukan Kratos yang ada atau ya, bukan Kratos peran antagonis yang di game God of War ya. Emang benar Kratos itu karakter Yunani, emang kadang suka disebutin juga kan, atau emang ada di game God of War itu. Tapi Kratos itu memiliki arti kata kekuasaan atau pemerintahan. Ya sesuai lah sama gamenya. Kratos emang ingin mendapatkan kekuasaan atau menggulingkan kekuasaan dari dewa-dewa Yunani, seperti itulah ya. Nah, kalau misalnya digabung nih kata demos sama Kratos, kalau misalnya digabung akan menjadi sebuah kata. Nah, katanya itu adalah demokrasi, yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu. Seperti itu apabila digabung. Ya artinya gitu, artinya tuh sederhana banget lah. Rakyat itu punya suara, punya hak untuk menentukan arah negara. Tapi kita juga jangan salah gitu. Demokrasi itu bukan cuma tentang nyoblos waktu pemilu, sesuai dengan apa yang tadi saya bilang ya. Lebih dari itu, demokrasi adalah cara berpikir dan juga cara hidup di mana kita menghargai pendapat orang lain, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi keadilan. Nah, jadi demokrasi itu bukan cuma sekedar sistem politik doang atau hal lain lah gitu kan. Tapi demokrasi itu juga cerminan budaya masyarakat yang terbuka dan saling menghargai, seperti itu. Nah, lanjut lagi. Lah, kapan sih lahirnya demokrasi Pancasila? Nah, kali ini kita akan mulai membahas ke demokrasi versi Indonesia ya, demokrasi Pancasila. Kenapa gitu Indonesia demokrasinya itu Pancasila, atau ada Pancasila gitu di belakangnya? Nah, karena bangsa ini punya kepribadian itu tersendiri. Para petinggi bangsa waktu dulu sadar
bahwa demokrasi ala barat itu belum tentu cocok gitu dengan demokrasi kita. Kayak ya belum cocok lah gitu, kayak tidak cocok, bukan belum cocok, oke? Karena negara kita itu sudah memiliki jati diri sendiri yang sudah memiliki kepribadian itu tersendiri. Budaya kita lebih menjunjung tinggi gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah. Jadi demokrasi Pancasila itu lahir sebagai hasil dari pemikiran cerdas para pendiri bangsa kita, supaya demokrasi Indonesia nggak lepas dari nilai-nilai luhur Pancasila seperti itu. Nah, ya bisa juga dengan kata lain gitu, demokrasi Pancasila itu demokrasi yang punya jiwa Indonesia. Kalau demokrasi Barat menekankan kebebasan individu, demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa tuh menjadikan demokrasi Pancasila itu seperti Barat, tidak bisa. Atau mungkin itu buat keren-kerenan doang Pancasila tuh, biar keren aja kan, karena kita itu Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai pedoman kita, jadi biar keren aja jadi namanya Pancasila. Bukan seperti itu. Kita yang tidak mungkin demokrasi Pancasila itu ngikutin demokrasi Barat. Misal contoh aja kayak kita ngikutin demokrasi Amerika gitu, atau USA atau segala macam, atau Eropa gitu kan. Nggak bisa, karena tidak sesuai dengan karakteristik kita. Negara lain demokrasinya mungkin lebih ke individual, sedangkan kita lebih ke bermusyawarah seperti itu, lebih bareng-bareng lah, gotong royong seperti itu. Dan ya kalau misalnya cuma buat keren-kerenan doang, ya kita juga bisa lah, kita harus dengan Pancasila gitu, misalnya buat keren-kerenan doang, kalau usah mau ikut-ikutan barat, misalnya demokrasi Uncle Sam kan bisa aja gitu, teman. Enggak, karena Pancasila itu sebagai pedoman kita dan sebagai cerminan bangsa Indonesia itu sendiri seperti apa, begitu. Lanjut lagi, ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Nah, di bagian ini nih yang jadi inti dari demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsipnya itu berasal dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yuk kita bahas lah gitu ya, bareng-bareng gitu. Kita bahas satu-satu dengan santai aja gitu kan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya ya setiap keputusan politik dan kebijakan negara harus berlandaskan nilai moral dan keimanan. Gak boleh tuh ada keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua warga negara diperlakukan sama dengan adil dan beradab. Gak boleh ada diskriminasi, dan hak asasi manusia tuh harus dihormati, dijunjung tinggi lah gitu. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Demokrasi gak boleh bikin kita terpecah belah. Walaupun beda pendapat, tujuannya tetap satu, menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Nah, disambung juga nih dengan yang poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini lanjutan yang ya bisa juga ini sebagai poin lanjutan juga ya dari sila sebelum-sebelumnya. Ini nih yang sering disebut musyawarah mufakat. Jadi keputusan diambil dengan bijak melalui diskusi bersama. Nah, seperti ini kita diskusi bersama. Ini tuh musyawarah mufakat gitu. Bukan asal menang suara terbanyak seperti itu. Nah, yang kelima dan yang terakhir juga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil dari demokrasi harus adil dan merata. Harus sama rata. Iya, pokoknya bukan sama rata sih, pokoknya merata gitu, dan ya harus adil. Bukan hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu gitu. Nah, kalau misalnya dirangkum nih, demokrasi Pancasila tuh bukan cuma soal kebebasan berbicara, tapi juga tentang kebijakan atau ya kebijaksanaan gitulah, rasa kemanusiaan dan tanggung jawab moral, seperti itu. Nah, lanjut lagi ke ciri-ciri demokrasi Pancasila supaya lebih kebayang nih. Ini dia kayak saya kasih contoh gitu kan.
ciri khas demokrasi Pancasila yang bisa kita temui gitu dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, keputusan diambil lewat musyawarah mufakat, bukan adu egois. Yang kedua, rakyat ikut berpartisipasi lewat wakil-wakilnya di parlemen gitu kan. 3, ada kebebasan berpendapat tapi tetap dengan rasa tanggung jawab seperti itu. Selanjutnya, pemerintah mengutamakan kepentingan rakyat dengan tetap gitu dengan rasa tanggung jawab. Kepentingan ya dengan rasa tanggung jawab, terus ya lebih mementingkan rakyat banyak lah gitu, bukan cuma kelompok tertentu. Jadi kita harus punya rasa tanggung jawab, bukan, jadi pemerintah tuh harus punya rasa tanggung jawab akan rakyat banyak gitu kan, kepentingan rakyat banyak, bukan cuma kelompok tertentu, seperti itu. Nah, yang paling penting nih, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, seperti itu. Jadi ya demokrasi versi kita itu gak liar dan bebas tanpa batas gitu kan, gak bebas tanpa batas, tapi juga gak kaku. Ya intinya mah bebas tapi beretika, seperti itu. Yang kelima, ada contoh demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari nih. Sekarang nih, coba kita lihat ke hal-hal kecil di sekitar kita aja gitu. Ternyata demokrasi Pancasila itu nggak cuma ada di dunia politik, tapi juga bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari lah, seperti itu. Ya contohnya di kampus, waktu kita musyawarah buat tentuin ketua organisasi ini atau panitia acara, itu kan demokrasi Pancasila ada juga di sana gitu. Di keluarga nih yang paling dekat nih, waktu kita ngobrol bareng gitu buat tentuin mau liburan kemana nih sama keluarga tuh, semuanya kan punya hak bicara gitu, dan keputusan diambil bersama juga. Misalnya si Ade mau ke Pangandaran, si kakak mau ke Bali, atau si ayah mau mancing aja di Empang, mau apa namanya ke Saung Palupuh aja atau mau kemana gitu kan. Ya itu semua punya hak bicara masing-masing dan ditentukannya secara bersama-sama juga gitu. Ya, dan ya ada juga di grup teman gitu kan, waktu nyari waktu ngumpul bareng dong. Misalnya kita kayak mau misalnya beres UTS nih kan, kita pusing, kita kumpul bareng yuk, kita evaluasi diri masing-masing yuk, kita saling mengevaluasi bersama-sama. Nah itu kan semua pendapat tuh bisa didengar dulu nanti di grup buat tentuin mau kapan gitu kan, seperti itu. Jadi ya semua bentuk nyata dari jadi kayak semua contoh itu tuh adalah bentuk nyata dari semangat demokrasi Pancasila. Ya musyawarah gitu kan, menghargai pendapat dan mengutamakan kebersamaan, seperti itu. Nah lalu di balik semua contoh, manfaat segala macamnya, ada juga tantangan demokrasi Pancasila gitu kan, apalagi di saat ini nih. Nah tentu saja gitu kan, menjalankan demokrasi Pancasila di zaman sekarang itu nggak semudah teori atau nggak semudah yang tadi saya bahas doang kan. Ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi bersama gitu. Yang pertama, maraknya hoax dan ujaran kebencian gitu di sosmed. Ya lebih gampang gitu kan di sosmed sekarang makan. Jadi orang tuh gampang terprovok dan lupa nilai musyawarah serta persatuannya. Jadi gampang, kalau bahasa Sundanya mah gampang nasteng lah, gampang terbawa suasana, jadi gampang kayak langsung gampang ngejat, seperti itu. Yang kedua, praktik politik uang yang bikin demokrasi kehilangan makna aslinya. Kalau suara rakyat bisa dibeli gitu, nilai keadilan dan kebijaksanaan ya jadi rusak, seperti itu. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dengan bijak. Masih banyak nih yang kayak sekiranya kayak cuek gitu sama urusan politik. Padahal masa depan negara tuh tergantung dari partisipasi rakyatnya. Cuman rakyat itu perlu cuek, apatis, seperti itu. Nah, disinilah gitu peran kita sebagai generasi muda atau generasi
penerus dibutuhkan. Kita tuh harus menjadi generasi yang kritis tetapi juga beretika. Kita nggak boleh tuh kayak kita tuh pintar tapi kita tidak punya adab atau etika, itu nggak boleh. Kita harus saling mengimbangi antara kritis dan beretika, tuh harus saling menopang, saling membantu satu sama lain, seperti itulah. Kita juga ya harus bisa berpendapat gitu kan, tapi tetap menghargai orang lain, itulah contohnya gitu kan. Karena masa depan demokrasi Pancasila ada di tangan kita, generasi muda, seperti itu. Nah, jadi dari semua yang udah kita bahas tadi gitu kan, bisa kita simpulkan gitu bahwa demokrasi Pancasila itu bukan cuma sistem demokrasi demokrasi yang ecek-ecek, atau bukan cuma sistem pemerintahan doang gitu, tapi juga cara hidup bangsa Indonesia. Nah, ia mengajarkan kita buat bebas tapi bertanggung jawab, berpendapat tapi dengan menghormati orang lain, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kalau nilai-nilai ini bisa kita jalankan dengan sungguh-sungguh nih, maka Indonesia akan menjadi negara yang demokrasi yang kuat gitu kan, beradab dan bermartabat, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan santai dari saya gitu kan tentang demokrasi Pancasila. Semoga setelah menonton video ini kalian gak cuma tahu artinya, tapi juga bisa ngerasain gitu maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuh kayak lebih melek akan apa itu demokrasi Pancasila, lebih melek tentang kondisi negara kita ini gitulah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa terus jaga semangat gotong royong dan rasa cinta tanah air. Saya Satria Dwiantoro, sampai jumpa di video berikutnya. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.